Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita belajar matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengurangkan pecahan desimal. Yang kedua, peserta didik dapat mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan desimal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan desimal. Ya, anak-anak. Nah, caranya sama dengan penjumlahan pecahan desimal. Gunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Nah, untuk memudahkan pengurangan pecahan desimal, sebaiknya banyak angka di belakang koma disamakan dengan cara menambahkan angka 0 sebanyak yang diperlukan. Misalnya, perhatikan contoh. 0,7 dikurang 0,54 sama dengan, kita buat cara bersusun ke bawah dulu. Perhatikan tanda koma harus lurus. Nah, supaya lebih mudah, banyak angka di belakang koma kita samakan dulu dengan cara menambahkan angka 0. Ya, kita tambahkan satu angka 0. Kemudian kita kurangkan. 0 dikurang 4 tidak bisa. 0 menjadi 10. 7 menjadi 6 karena sudah dipinjam 1. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 6 dikurang 5 sama dengan 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka hasilnya 0,16. Nah, kita ke contoh pertama. 0,75 dikurang 0,52 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. 7 dikurang 5 sama dengan 2, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi, 0,75 dikurang 0,52 sama dengan 0,23. Perhatikan contoh yang kedua. 0,8 dikurang 0,25 sama dengan 5. Nah, supaya lebih mudah, kita samakan angka di belakang koma dengan cara menambah 0. Kemudian kita kurangkan, 0 kurang 5 tidak bisa. 0 menjadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 8 menjadi 7 karena sudah dipinjam 1. Kita coret 8. Kita tulis 7. 7 kurang 2 sama dengan 5. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi 0,8 dikurang 0,25 sama dengan 0,55. Sampai sini paham anak-anak? Nah, kita lanjut ke pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk menyelesaikan pengurangan berbagai bentuk pecahan, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ingat ya, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Contoh yang pertama, 0,75 dikurang 50% sama dengan. Nah, pada contoh yang pertama ini terdiri dari pecahan desimal dan bentuk persen. Nah, tadi dikatakan ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama. Di sini kita boleh menyamakan ke bentuk desimal, boleh juga kita samakan ke bentuk persen. Ya. Nah, perhatikan cara yang pertama. Kita akan menyamakan ke bentuk pecahan desimal. Maka yang kita ubah adalah bentuk persen. 50% sama dengan 50 per 100. 50 per 100 sama dengan 0,5. Maka 50% itu kita ubah ke bentuk
pecahan desimal menjadi 0,5. Nah, jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan, kita sudah samakan pecahan menjadi bentuk desimal, maka 0,75 dikurang 0,5 sama dengan 0,25. Jadi disamakan dulu bentuk pecahannya ya. Nah, cara yang kedua, kita samakan pecahan menjadi bentuk persen, maka yang kita ubah adalah pecahan desimal. 0,75 sama dengan 75 per 100. Kenapa per 100? Karena ada dua angka di belakang koma. 75 per 100 sama dengan 75%. Jadi 0,75 dikurang 50% sama dengan, kita sudah samakan pecahan menjadi bentuk persen, maka 75% dikurang 50% sama dengan 25%. Jadi samakan dulu bentuk pecahannya, baru bisa dikurangkan. Oke anak-anak yang terkasih, sekian penjelasan Ibu hari ini. Nanti soal latihannya Ibu kirim dalam bentuk PDF ke grup ya. Kerjakan sesuai contoh, dibuat penyelesaiannya. Selamat belajar dan terima kasih.